Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Semua Bu. sehat kan? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semua siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini kan? Siap, Bu. Bu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ibu minta Ibu Fatimah Bugis untuk memimpin doa. Nah, kepada Ibu disilakan. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Doa belajar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Ya, terima kasih Fatimah. Ya, Bu. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah tentang akhlakku. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, perlu Ibu tanyakan tentang pembelajaran kita yang kemarin. Ya, yang kemarin kita belajar tentang akhlak, tentang qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keberapa, Nana? Keenam, Bu. Keenam, Bu. Yang keenam. Ya, hari ini kita akan belajar tentang akhlakku, yaitu akhlak terpuji. Ya, yang kita ketahui bahwa akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Ya, sehingga kita mengenal akhlak itu terbagi menjadi berapa, Nana? Dua, Bu. Ya, terbagi menjadi dua, yaitu Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji dan akhlak tercela. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji. Ya. Iya dong. Ya, akhlak terpuji ya, pertama pemaaf, yang kedua tanggung jawab. Ya, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adil, yang keempat bijaksana. Ya, untuk itu mari kita bahas satu persatu, mulai dari pemaaf. Barangkali pembelajaran kita hari ini sudah merupakan bukan hal yang baru bagi kita semua, karena pemaaf ini sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa sengaja kita telah melakukannya. Ya, jadi anak-anak bisa mengetahui apa sifat pemaaf itu. Bisa dijelaskan pengertian dari pemaaf itu? Ada yang sudah tahu? Sikap yang suka memaafkan. Pemaaf berarti orang yang rela memberikan maaf kepada orang lain, Bu. Iya, bagus. Bagus, Tima. Jadi karena sifat pemaaf ini sudah sering kita lakukan setiap hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat sering kita lakukan, maka jelas kita sudah mengetahui arti dari pemaaf itu. Jadi pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Ya, jadi sikap pemaaf ini, ya, dia bisa memaafkan kesalahan orang lain tanpa ingin membalasnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya, terus kita lanjut. Ya, jadi sifat pemaaf ini
harus kita lakukan karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 99 ya, yang artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Berarti kita sebagai manusia, berarti kita harus melaksanakan sifat pemaaf ini, kita harus menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari karena itu adalah perintah yang dianjurkan dalam Al-Qur'an yang harus kita turuti. Ya, selanjutnya ya, contoh sikap memberi maaf. Di antara anak-anak ada yang bisa memberikan sikap pemaaf, memberikan contoh sikap pemaaf dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau contoh pemaaf itu berarti kalau orang berbuat salah kepada kita, maka kita harus memaafkan kesalahannya. Kita tidak boleh mendendam atas perbuatan yang telah dia lakukan terhadap kita. Ya, selanjutnya kita masuk kepada apakah yang materi yang Ibu berikan tadi semua sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu ya, tanggung jawab. Apakah dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah, di rumah dan di masyarakat anak-anak pernah melakukan tanggung jawab ini apa belum? Sudah pernah apa belum? Sudah pernah, Bu. Ya, berarti bisa dijelaskan pengertian dari tanggung jawab? Ada yang bisa? Ya, baiklah, Ibu akan jelaskan. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, tanggung jawab berarti berbuat sesuatu, perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Ya, jadi tanggung jawab merupakan perwujudan dari sifat amanah yang harus kita laksanakan. Tanggung jawab merupakan sifat kodrati yang sudah menjadi bagian dari hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Ada beberapa dasar dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi anak-anak bisa paham? Paham, Ibu. Ya, berarti kalau paham, Ibu mau tanya, tanggung jawab kita di sekolah sebagai siswa itu apa? Mengerjakan PR, Bu. Tugas yang diberikan oleh guru, Bu. Ya, bagus. Apalagi? Mengerjakan tugas yang diberikan guru. Belajar, Ya. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas, Bu. Iya, bagus. Masih ada lagi yang bisa disampaikan? Berarti tanggung jawab kita di sekolah sebagai siswa, berarti kita harus apa? Belajar. Kalau dikasih tugas oleh guru, berarti kita harus mengerjakannya dengan baik. Dikasih PR untuk dikerjakan di rumah, kita harus mengerjakannya. Itulah bukti tanggung jawab kita terhadap apa yang dipercayakan oleh orang lain terhadap kita. Ya, selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya yaitu adil. Ya, jadi perbuatan adil ini juga sudah sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti anak-anak sudah bisa tahu adil itu apa? Pengertian adil itu apa? Meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya. Iya, bagus. Ada yang lain lagi? Adil berarti seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang lain yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Iya, bagus. Berarti anak-anak semua sudah mengetahui karena materi ini bukanlah materi yang baru bagi kita semua. Kita sudah melakukannya tanpa sengaja, kita telah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bu. Ya, jadi adil ini berarti kita melakukan sesuatu harus dengan adil.
tanpa memihak kepada orang lain atau kita berpihak kepada yang benar. Maksudnya kita berpihak kepada yang benar. Jangan yang salah kita benarkan, lalu yang benar kita salahkan. Karena itu menyangkut kita punya keluarga, atau punya anak, atau punya bangsa dan segala macam. Akhirnya kita yang tadi dikatakan salah, kita membenarkan segala perbuatannya. Yaitu perbuatan yang tidak baik kalau yang demikian. Makanya kalau kita mau berlaku adil, makanya kita harus berada di tengah-tengah dalam suatu permasalahan tanpa kita berpihak kepada pihak yang dinyatakan salah. Anjuran kita berbuat adil ini juga ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Ya, berdasarkan ayat itu, maka kita harus dan salah kita mengatakan yang salah. Ya, sehingga tidak mengakibatkan kerugian untuk orang lain. Ya, selanjutnya kita masuk di manfaat dari adil. Jadi adil ini kalau kita lakukan sangat bermanfaat untuk kita dan juga kepada orang lain. Di antaranya pertama berarti mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau kita menjalankan keadilan ini dengan sesungguhnya, berarti kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita berpaling dari ini, berarti kita mendapat azab dari Allah, karena ini perintah dari Allah yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran yang tadi kita telah melihatnya bersama-sama. Terus yang kedua, Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terus yang ketiga, disenangi mendapatkan kebahagiaan batin. Jadi kalau orang yang berlaku adil, maka kebahagiaan batinnya itu kan terasa aman. Tetapi kalau dia berbuat tidak adil, berarti rasanya dia seperti dibayang-bayangi oleh ketakutan. Karena tadi dia sudah putuskan sesuatu itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Jadi kita harus berlaku adil. Terus 4, kita disenangi banyak orang. Jadi kalau kita berlaku adil, maka kita akan disenangi oleh banyak orang. Tetapi kalau kita tidak adil, berarti kita akan dijauhi oleh orang lain. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Iya, selanjutnya 5, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jelas kalau kita berbuat baik, maka yang terpentingnya bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kita kerjakan. Jadi kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan itu bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat juga kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Ya, yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ya, berarti sudah jelas bahwa orang yang berlaku adil akan mendapatkan di dunia maupun di akhirat. Terus yang keenam, terwujudnya masyarakat tentram, aman, dan damai. Berarti kalau kita telah mewujudkan keadilan dengan sebaik-baiknya, sudah barang tentu kehidupan bermasyarakat akan aman, tidak ada kekacauan. Kalau kekacauan timbul akibat kita tidak adil dalam memutuskan sesuatu, sehingga bisa timbul pertentangan, ya perpecahan dan segala macam. Jadi kita perlu bertindak yang
adil. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bijaksana. Ya, bijaksana ini artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Sikap bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang memancarlah keadilan, ketawaduan, dan keinginan hati serta menyelesaikan berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi bijaksana ini berarti kita melakukan sesuatu dengan menggunakan akal pikiran yang sehat, tidak menggunakan emosi dan hawa nafsu sehingga bisa timbul perpecahan di antara kita. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, jadi bijaksana berarti menggunakan kita punya akal pikiran dalam melakukan tindakan terhadap orang lain. Ya, jadi bijaksana ini juga merupakan suatu perintah Allah yang harus kita laksanakan karena terdapat dalam Al-Quran surat Al-Nahl ayat 125 yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat dan pengajaran yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, berarti sudah jelas bahwa Al-Quran selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Dari semua pembahasan kita, itulah adalah hal-hal yang baik yang perlu kita laksanakan. Ya, selanjutnya, ya, orang yang memiliki sikap bijaksana akan memperoleh manfaat. Jadi kalau kita berlaku bijaksana, berarti manfaatnya ada. Pertama itu, dapat terlaksana suatu aturan, karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan, sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Ya, yang kedua, dapat mewujudkan sikap disiplin. Yang ketiga, dapat menegaskan sesuatu yang benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Yang keempat, dapat melaksanakan kewajiban karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. 5, dapat mewujudkan sikap adil karena orang yang bijaksana secara otomatis bersikap adil. Ya, jadi itulah hikmah tanggung jawab yang harus kita ketahui sehingga kita bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dijalankan apa tidak, Ma? Bisa, Bu. Ya, selanjutnya kita ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Ada yang perlu ditanyakan? Apakah anak-anak semua sudah mengerti? Sudah, Bu, sudah paham. Ya, ada pertanyaan? Ada, Bu. Silakan. Di sini Silakan, kita tahu, Widya Bu, Stuti. pemaaf itu adalah orang yang memberi ampunan dan tidak menuntut ganjaran dari sebuah kesalahan. Bagaimana contohnya? Contoh dari pemaaf itu, Bu? Ya, contoh dari pemaaf itu apabila kita disakiti oleh orang lain, maka kita memaafkan kesalahannya. Kita tidak merasa dendam dengan perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan kepada kita. Ya, jadi itulah contoh pemaaf. Jadi kita memaafkan kesalahannya, walaupun kesalahan itu telah dia lakukan terhadap kita.
maka kita harus menjadi orang yang pemaaf, suka memaafkan kesalahan teman atau orang lain. Makasih, Bu. Ya, ada yang lain? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti semua anak-anak sudah memahami apa yang Ibu jelaskan. Sudah mengerti toh? Ya, berarti kalau sudah mengerti, ya kalau sudah mengerti berarti Ibu akan membagikan tugas dan anak-anak lihat pada grup yang sudah dibentuk, lalu kerjakan tugas tersebut. Sudah bisa dilihat apa belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Iya, Ibu Nurul tolong baca nomor 1. Soal nomor 1. Nomor 1 ya Bu ya. Suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Merupakan sikap orang yang pemaaf Bu, yang D. Iya. Berarti jawabannya adalah D. D, pemaaf. Orang pemaaf. Ya, selanjutnya nomor 2. Fatimah Bugis. Tolong baca nomor 2. Setiap orang adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai titik-titiknya. C jawabannya, Bu. Tanggung jawab, Bu. Ya, bagus. Berarti semua sudah paham. Terus nomor 3, selanjutnya ke nomor 3. Sukarsi. Ya. Ya, pertanyaan nomor 3. Tanggung jawab seorang anak di madrasah dapat ditunjukkan dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, Ibu. Ya, benar. Ya, siapa yang mau membacanya? Ya, Ibu Sri. Ya, nomor 4. Tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga dapat menyelesaikannya berdasarkan kebenaran adalah sikap yang A, bijaksana, Bu. Ya, betul. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5 ini, ya, Ibu Rugaya. Bijaksana adalah suatu sikap yang tidak mudah dilakukan tetapi bisa dibiasakan dengan cara memiliki jiwa kasih sayang. Ya, jawabannya semua berarti semua sudah paham terhadap penjelasan kita pada hari ini. Semua sudah paham tentang materi yang kita belajar pada hari ini. Ya. Ya, dengan demikian kita semua sama-sama akan memberikan kesimpulan. Ada dari anak-anak yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Hari ini kita mempelajari tentang beberapa sikap yang terpuji, yaitu sikap tanggung jawab, sikap adil, bijaksana, ya, itu Bu. Dan pemaaf. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Ya, Fatimah Bugis. Ya, Bu. Ya, berarti Fatimah dari kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ya, berarti Ibu dapat menyimpulkan bahwa kita harus selalu menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Terus kita juga harus selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita kerjakan. Dan yang terakhir, ya, jadilah orang yang adil dalam memutuskan sesuatu perkara dan berlaku bijaksanalah dalam bertindak. Ya, barangkali
itu saja pembahasan kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutupi kegiatan kita pada hari ini, ya, Ibu akan meminta salah satu teman untuk membacakan doa. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu Nurul, tolong bantu untuk baca doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita tutup pelajaran kali ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas tentang akhlak tercela. Kalau tadi kita bahas tentang akhlak terpuji, maka pertemuan kita selanjutnya pada minggu berikutnya adalah akhlak tercela. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.